Saya tidak bisa menahan maupun melawan dorongan intuitif saya untuk terus berada di isu ini. Dari karya-karya saya berupa film, buku, kajian, saya terus berinteraksi dengan teman-teman petani di wilayah. Rasanya itu belum kemana-mana, belum ada dampak. Sedangkan ancaman krisis pangan ini makin santer. Kondisi pertanian kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ada yang salah sama sistem pertanian kita. Petani ini hanya dijadikan bahan perahan, sapi perah bagi mereka. Gitu. Jadi pada petani hari ini pada bingung mau ngapain, bagaimana dengan kondisi tanahnya. Lahan pertanian kami mulai terdesak satu demi satu. Jadi dialihkan dari lahan pertanian menjadi lahan perumahan, lahan pabrik, dan lain sebagainya. Sehingga lahan pertanian kami satu persatu mulai hilang. Karena adanya kebijakan untuk menghasilkan produksi untuk memenuhi kebutuhan industri. Nah, ini tentu saja berdampak kepada kualitas tanah yang menjadi media tanam, di mana hari ini kualitas tanah semakin menurun. Dunia pertanian hancur. Sehingga yang terjadi apa? Pertanian ini, lahan ini, tanah ini sekarang yang ada ampas. Jadi kami akhirnya merasa ketergantungan dengan bahan-bahan tersebut. Di satu sisi lagi, dengan harga yang tidak pernah naik, harga justru menurun. Tetapi harga bahan-bahan yang harus kami beli justru berbanding terbalik. Bahan-bahan tersebut malah justru naik gitu. Gimana generasi muda kita ini sebagai pemula, mereka mau belajar tani sementara hasilnya tidak ada. Karena apa yang ditanami itu lahannya sudah lahan buruk, lahan rusak. Dari tulisan itu, akhirnya saya terinspirasi untuk membuat gerakan ini. Gerakan budaya untuk kedaulatan pangan. Saya merasa hipotesa atas kajian saya perlu dibuktikan. Harus ada implementasi di lahan, dan dari ide itu, saya memberanikan diri untuk bisa audiensi dengan Pak Hilmar Farid. Akhirnya support kami dapatkan lewat dukungan dari fasilitasi bidang kebudayaan afirmasi yang diberikan oleh Dirjen Kebudayaan dari Kemendikbudristek Republik Indonesia, karena dianggap sebagai gerakan strategis yang sifatnya aktual dan darurat, genting. Inilah 7 kota, 7 cerita. Saya pikir ini menjadi satu hal yang pas ya secara waktu juga, dan kami kemudian bertemu pada satu concern yang sama, maka kemudian saya bersepakat dan saya mendukung apa yang dilakukan oleh Wulansari. Dari diskusi-diskusi panjang yang kami lakukan selama beberapa waktu, akhirnya kami bisa menyusun sebuah desain rencana aksi yang berupa roadshow. Di dalam roadshow ini kami merencanakan ada berbagai kegiatan. Jadi roadshow ini dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia, karena ini juga untuk menampakkan sebenarnya atau menunjukkan keragaman dari budaya kita gitu. Untuk memulai gerakan ini tentunya harus dicari akar masalahnya. Ketika kita ingin mencari solusi, maka akar masalah menjadi penting untuk kita petakan bersama. Dari hasil diskusi dengan tim, kami menemukan bahwa satu, kondisi pertanian hari ini adalah regenerasi petani bisa dikatakan terhenti atau sangat sedikit terjadi. Itu karena kondisi kesejahteraan petani jauh di bawah rata-rata. Petani kita miskin. Masalah kedua adalah lahan pertanian yang ada saat ini terus terkikis, terus menurun, ada alih fungsi lahan, ada lahan-lahan yang tidak produktif akibat
banyaknya paparan kimia sintetis. Masalah berikutnya adalah metode. Metode bertani kita selama ini ternyata, kalau tidak boleh saya bilang salah, kurang tepat. Karena apa? Karena sustainability, ekosistem, unsur hara habis karena treatment yang kurang tepat tadi. Kemudian masalah berikutnya yang juga cukup penting adalah kebijakan pemerintah yang selama ini kurang berpihak pada petani, pada sustainability itu sendiri, pada kearifan lokal itu sendiri. Nah, dari sekian permasalahan yang ditemukan, kita berangkat untuk membuat strategi gerakan ini bersama-sama dengan tim. Di gerakan ini saya berperan menghubungkan atau mengkaitkan antara budaya, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Saya berusaha mengungkap apa kode yang ada di Nusantara ini berdasarkan budaya masyarakat setempat. Sehingga saya juga mengetahui hal-hal yang belum saya ketahui secara ilmu pengetahuan, dan banyak yang tersembunyi, misalkan tentang bahan aktif yang digunakan untuk memberantas hama penyakit, untuk menyimpan padi lebih lama. Itulah peran dari saya. Sebagai sebuah gerakan, satu kata penting di dalam upaya di dalam sebuah gerakan adalah untuk mengkampanyekan. Tentu Nusantara Kut tidak bekerja sendiri, dan keterlibatan Pentahelix di dalam hal ini adalah satu keniscayaan. Media salah satu bagian dari Pentahelix, selain juga pemerintah yang ikut memfasilitasi Nusantara Kut, juga ada kelompok bisnis, komunitas itu sendiri, dan akademisi. Nah, tentu keterlibatan media penting dalam hal untuk kemudian untuk mengkampanyekan gerakan ini, karena tanpa itu kita sulit untuk kemudian melakukan radiasi, untuk melakukan menyebarluaskan satu gerakan, karena memang kita berhadapan dengan satu problem besar, krisis pangan, juga persoalan ekologis. Pergerakan di Nusantara Kut ini saya jadi tim mobile, jadi kepanjangan dari tim expertnya Nusantara Kut. Jadi saya keliling di 7 kota, 7 provinsi, 7 daerah. Kita di situ inventory lahan, di mana kota-kota itu kita cari tahu problem di pertanian apa nih, tanahnya kurang apa, dan segala macam. Dan di 7 daerah tersebut kita juga mengajarkan bagaimana petani itu bisa mandiri pupuk. Kita cari bahannya juga di sekitar situ, jadi nggak harus transfer bahan itu nggak. Jadi kita cari bahan yang melimpah di daerah tersebut. Pertanian sebagai peluang usaha yang tak tergantikan saat ini sampai yang akan datang. Bagaimana menggali inovasi berkelanjutan bersama-sama dan memberikan tanggung jawab dalam budaya pertanian. Ini menjadi poin penting saat nanti kita diskusi dengan para petani yang ada di wilayah, dengan kearifan lokalnya, bagaimana budaya itu mampu menjadi potensi yang tak tergantikan. Peran saya di sini adalah sebagai dokumentaris yang mendokumentasikan semua kegiatan dari gerakan Nusantara Kut ini untuk dijadikan sebuah karya yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai kedaulatan pangan. Akhirnya kami siap berangkat. Setelah melakukan cukup persiapan. Pada tanggal 11 Juli 2023, kami memulainya dari Kota Padang.
Tadi disinggung sama Ibu juga terkait krisis regenerasi petani, itu betul. Dari jumlah yang kita lihat di Indonesia, hanya 3 juta yang kaum milenial. Umur 15 sampai 35 tahun itu hanya sekitar 3,1 juta petani muda. Semoga apa yang teman-teman khawatirkan, apa yang menjadi kegelisahan, ke depan kita bisa kerjasamakan bareng-bareng gitu. Jadi kita memerdekakan Indonesia ini dengan gotong royong, ya kita selesaikan masalahnya juga ya sama-sama. Berdiri untuk memberikan aplaus untuk yang semua yang sudah hadir di sini. Terima kasih. Teman-teman luar biasa. Budayanya ada, kemudian polanya setelah itu dituliskan, ya kan, jadilah si entrepreneur. Karena budaya itu bukan di tangible-nya aja, tapi yang ada non tangible itu ada. Saya senang bisa bergabung di Gerakan Nusantara Code karena melalui gerakan ini saya bisa terhubung dengan teman-teman lain yang ada di seluruh Indonesia, di mana kami menjalankan inisiasi yang sama. Ada cerita tambahan di Kota Padang. Di luar agenda program, secara spontan kami merespon kondisi Danau Maninjau yang sedang sakit. Apa yang bisa kami lakukan? Maka kami lakukan sebisa kami. Merinding sih gitu. Dari dulu semenjak tahu Danau Maninjau tercemar sudah ingin melakukan sesuatu, tapi nggak tahu apa gitu dan mulai dari mana gitu ya. Akhirnya ya itulah, semesta memberkati niat gitu. Aku terharu. Berarti terus kondisi yang sekarang ini, Dayan melihat perubahan itu kan salah satu saksi matanya. Nah itu kenapa bisa seperti ini? Karena apa? Karena keramba ini, karena pakan banyak masuk ke dalam satu hari itu entah berapa puluh ton pakan yang makan. Iya. Waktu kan nggak pakai takaran, sebar-sebar itu aja. Ibaratkan kita nimbun danau. Kan itu jadinya dulunya kan 185 kedalaman, sekarang mungkin 70 meter lah kedalamannya. Itu udah. Misalkan masyarakat sini mau untuk bisa menjaga kualitas air, saya ajari bikin pakan. Tapi syaratnya harus menjaga kualitas air. Misalkan mau saya tambahin lagi ini ya, tunggu aja nanti. Nah ini kan agak butek ya tadi ya. Nih sekarang ya, tadi kan agak bening-bening kuning itu. Nah nanti biarin aja. Dari hijau ini nanti dia berproses. Nah ini kan di ngumpal-ngumpal ya. Yang ngumpal-ngumpal ini si amoniaknya ini. Nah si amoniaknya, cuma perbedaannya airnya ini sudah netral. Nah amoniak yang ini sudah bisa dimakan oleh plankton. Kalau ini nggak bisa karena belum kepecah. Kok bisa kepecah? Karena di sini ada banyak mikroba yang saya masukkan tadi.
Kami menutup cerita di Kota Padang dengan melemparkan bola-bola danau maninjau yang kami buat sebagai obat bagi air danau yang sedang tidak sehat hari ini. Saatnya masuk ke cerita kota kedua, Indramayu. Penetapan tim lokal Indramayu unik ceritanya. Bahkan hampir batal kita pergi ke Indramayu. Tapi syukurlah, selalu ada jalan. Justru tim Indramayu ini spesial. Mereka terdiri dari banyak elemen organisasi petani dengan background skill istimewanya masing-masing. Wah, ternyata Indonesia masih memiliki warisan budaya yang luar biasa, yang sebetulnya itu adalah merupakan fondasi dan juga dasar untuk teknik pelaksanaan pertanian kita ke depan. Harapan saya malam hari ini terwujud pola pemikiran baru dan juga sinergitas baru yang ini bisa menjadi wacana untuk kita semuanya dan kita laksanakan bersama. Bahwa kapitalisme sejatinya ketika kita ingin mencoba menggali budaya, maka akan ada musuh alamiahnya. Sebagaimana bumi ini berputar, bahwa akan ada yin dan yang, bahwa akan hitam dan putih. Ternyata pola-pola seperti ini ketika kesepakatan tidak dibangun, maka musuh utama yang akan keluar adalah kapitalisme. Ya, berharap bahwasanya dengan penampilan video seperti ini, dengan pergerakan ini, bukan hanya teknis-teknis yang kita cari, tapi landasan asa dan karsa tadi, siapa yang akan serius menangani itu? Diskusi untuk sebetulnya membangun kesadaran bersama bahwa ini problem yang bagaimana nih solusinya gitu kan. Nah, besok 2 hari kami akan melakukan workshop gitu ya. Kawan-kawan di sini yang memang siap untuk bergandeng tangan. Terus terang kami butuh sekali data ya. Karena data ini kan tersebar, ada yang tahu, mungkin sudah tua-tua yang tahu gitu ya. Kemudian yang muda kehilangan. Kita harus riset dulu, kita harus punya kajian, kita harus punya bukti. Ya makanya kita keliling 7 kota ini, ya kan? Untuk apa? Untuk mendapatkan bahan referensi dari masyarakat yang kemudian bisa digodok oleh si pemerintah. Melihat anak kuliahan tadi kan sebenarnya Mas siapa? Mas Salim ini bingung sebenarnya. Saya besok ini lulus mau ngapain? Lahan nggak punya. Ya kan Mas? Kan gitu. Nah ini saya jawab Mas. Ayo sama-sama kita membuat embrio yang ini isinya anak-anak muda yang menarik di dunia pertanian, yang ilmu-ilmunya, dasar-dasarnya dari teman-teman yang sudah expert. Mas Imam, Mang Imam, Pak Nur, Pak Imam, Mas Tri. Kita ambil aja nih. Kira-kira yang baik-baik apa, iya nggak sih? Kemudian kita kemas, ya kan? Kita tulis, kita yang terkenal, biarkan mereka tua dengan sendirinya, kan gitu. Dan di workshop ini kami sudah menyiapkan beberapa bagian atau beberapa bidang yang kami rasa ini mendukung untuk kegiatan atau untuk tujuan melakukan implementasi pertanian berbasis budaya. Yang pertama adalah workshop tentang riset gitu. Kenapa riset ini dibutuhkan? Karena kita tahu dan ini menjadi satu hal yang hampir kita temui di seluruh Indonesia, di mana banyak sekali pengetahuan tradisi dan juga pengetahuan tradisi di bidang pertanian yang sudah mulai hilang. Maka riset ini adalah tujuannya untuk menggali kembali, kenali kembali, dan sekaligus untuk memberi nyawa kembali pengetahuan itu, sehingga pengetahuan ini bisa
selain dikenali kembali, di dalam riset ini juga nanti akan kemudian kami rencanakan untuk kita telaah, kita temukan pengetahuan-pengetahuan, kita bahas secara atau kita berikan penjelasannya secara ilmiah melalui metode transdisipliner. Kita coba dulu, kalau petani tidak ada contoh, itu akan menolak keras. Apalagi orang-orang sini. Apalagi ya jadi bocor bulu apa. Nah, kan? Memang di sini petani itu gulma. Padahal kalau pemikiran saya, gulma itu adalah indikator kesuburan tanah. Kita bisa melihat, oh tanaman apa yang cocok di sini. Oh, kesuburannya sejauh mana. Itu berdasarkan gulma yang ada di sekitar lahan itu. Asam sulfat. Apa itu akisur? Saya pakai itu untuk mematikan biji gulma. Baik itu kotoran sapi, kotoran kambing, ya kan, atau sawah. Saya pakainya itu, Pak. Cuma konsentrasinya saya tambahi. 1 liter itu untuk 100 liter air. Karena apa, Pak? Saya biasa menerapkan sistem gotong royong. Jadi 200 liter itu kan bisa bikin orang 5 gitu loh, Pak. Bikin orang 10. Kalau 8.000 dibagi orang 10 cuma 400 urunani. Iya. Gitu. Irit enggak? Banget. Itu yang saya ajarkan, Pak. Kalau tim kita akan berbasis budaya selaras alam, yang akan dibuktikan jika ternyata berbasis budaya selaras alam ini hasil panennya secara kuantitas meningkat, kualitas meningkat, ya itu yang kita, kenapa tidak yang kita siarkan lagi ke tetangga-tetangga petani yang lain. Petani Indramayu. Mantap. Saatnya beranjak ke kota ketiga. Cerita dari Blitar. Di Blitar kami menemukan relasi lintas sektor yang sudah terjalin dengan baik di kabupaten maupun di kota Madya. Pelaku pertanian yang sudah menerapkan pola alami telah bergandeng tangan dengan Dinas Pertanian Kota Blitar. Tinggal membesarkan gerakan yang telah terwujud sebelumnya, membubuhi unsur budaya agar semakin selaras dengan alam. Jadi ini mungkin jawaban doa-doa Mbak Togeno ini ya, salah satunya. Mbak Togeno itu mungkin sesepuh kami yang masih tersisa, yang melestarikan budaya leluhur ini. Jadi artinya sudah saatnya saya pikir, ayo kita kembali ke akar kita, budaya leluhur kita. Saya bukan bagian dari Indonesia, tapi Indonesia bagian dari saya. Artinya apa? Kalau saya bagian dari Indonesia, saya kecil, Indonesia besar. Maka kecenderungan saya adalah meminta dari Indonesia. Tapi kalau Indonesia bagian dari saya, maka saya lebih besar dari Indonesia. Maka kecenderungan saya adalah saya yang harus nulungi Indonesia. Saya yang harus memberi Indonesia. Saya baru menyadari apa makna dari kata-kata Bung Karno tersebut. Kenapa pangan itu disebut sebagai soal hidup dan matinya sebuah bangsa? Karena ternyata untuk Indonesia ya, saya mungkin nggak tahu yang di luar sana, tapi untuk Indonesia, untuk Nusantara,
bicara tentang pangan, itu ternyata rentetannya berkaitan dengan semua kebudayaan yang ada di wilayah masing-masing. Kita pikirkan bersama-sama, biar caranya petani ini juga disugih. Nek petani ini peluang sugih dari profesi petani bisa dijamin anak-anak muda berlomba-lomba jadi petani. Jadi itu materi loh Mas. Sekaligus ada pencontohan tanam dengan pulang daun. Walaupun tidak luas apapun tidak luas lah. Panen ya sekitar 5-10 hektar nggak apa-apa. Ini permasalahannya kita ya kan. Ada degradasi, kemudian intervensi kapitalis, ini kita rasakan di generasi petani. Kemudian muncullah Nusantara Code. Alhamdulillah menambah wawasan baru. Sinergitas kita harus kita bangun. Berbagi ilmu tentang kearifan lokal. Berikutnya, cerita di kota keempat, di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat, tepatnya di Desa Sungai Enau, kami bertemu komunitas Rotan Kapuas yang terdiri dari pemuda-pemuda Lugu yang militan. Mereka tergerak dan terus bergerak, tapi baru tersadar bahwa budaya mereka makin tersamar. Dan kini, saatnya mereka bertekad membangun kembali budaya mereka melalui pintu pertanian. Ternyata leluhur Nusantara itu tidak mengenal yang namanya istilah ilmiah. Lebih juga yang tidak hanya melibatkan panca indera kita, tiris ya, bisa diuji, bisa dilihat hasilnya nyata. Ternyata leluhur kita punya metode yang lebih kaya. Ibu mau nanya apa aja tentang pertanian, saya jawab. Kami dari Nusantara Terusan melakukan di 7 kota termasuk di sini, mencari lagi budaya pertanian yang dulu pernah ada. Jadi kegiatan Romporoto ini memang dari
nenek moyang turun-temurun kami generasi sekarang itu masih dilestarikan. Leluhur kita tadi yang disampaikan oleh Pak Mul itu mampu membaca tanda-tanda. Mereka bisa melihat tata cara, mengeri, menandai, niteni. Nggak sekolah, tapi mereka tahu, oh ini saatnya saya bertanam, ini saatnya saya panen, ini saatnya saya melaut, ini saatnya saya harus ke darat. Yang sudah hadir untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Semoga ke depannya kita bisa melanjutkan budaya ini dan pertanian ini ke jenjang yang lebih baik. Terima kasih kepada Nusantara Code atas bimbingannya. Semangat baru untuk saya menjaga tradisi dan kebudayaan kami dalam bertani itu justru lebih besar. Karena dampak yang positif, bahkan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat di Desa Sungeno ini kayaknya cukup besar gitu. Bahkan ketika kita refleksi ke belakang, pada dasarnya dulu petani kita melakukan banyak sekali budaya dan ritual ketika melakukan pertanian. Tidak akan ada namanya rotan kapas. Itu tujuan saya, tujuan mulia dari seorang Mariardi dari awal. Tidak ada intervensi dari siapapun. Di sini teman-teman dimotivasi untuk aktif, untuk menggali potensi diri kita, untuk menjadi manusia yang memanusiakan manusia. Ya sebenarnya pertanian selaras alam adalah pertanian yang seperti petani-petani sini sudah lakukan. Jadi saya melihat saya tanya juga, ternyata memang tidak di herbisida ya, tidak di obat serumput ya. Ya tidak, terus dibiarkan gitu. Cuma memang belum ada penambahan pupuk-pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Maksudnya pupuk yang bikin sendiri. Banyak kesan yang kami terima setelah tergabung dengan Nusantara Code. Di antaranya kami bisa menambah wawasan baru atau ilmu baru di bidang pertanian, dan juga kami bisa menambah jumlah petani yang ada di desa kami, di Desa Sungeno, berkat bergabungnya kami dengan Nusantara Code. Harapan kami setelah tergabung dengan Nusantara Code, kami dengan petani-petani yang lain yang ada di Desa Sungeno berharap bisa bertambahnya ilmu, bertambahnya juga penghasilan kami sebagai petani di Desa Sungeno. Dengan kami Rotan Kapuas dan juga Nusantara Code, terima kasih banyak karena telah memberikan ilmu-ilmu masalah pertanian kepada kami di masyarakat Desa Sungeno. Kemudian kami terbang ke Pulau Sulawesi untuk cerita kota kelima, Wajo di Sulawesi Selatan. Kami melakukan connecting the dot atau menghubungkan berbagai unsur yang ada di masyarakat, mulai dari petani, pemuda, akademisi, budayawan, aparat desa, bahkan dinas kebudayaan dan dinas pertanian. Mereka siap saling dukung
untuk membuat cerita ini semakin seru di tangan orang-orang yang ulung. Persoalan besar, masa tak bisa kita menyalurkan kebutuhan kita, benih, obat-obatan, pupuk, masa tak bisa dapat untung Rp100 di situ? Kalau Rp100, Rp300, Pak. Saya kasih tahu kan, kalau ada gabah dibawa keluar, maka kita dibawa uang utang Rp300 per kilo. Kami menyemprot itu tidak sembarang waktu. Ada tempat-tempat tertentu, ya ini kan kalender bubis Pak, kan begitu Pak ya. Rasanya UGM, ke waktu malisut, ke waktu denalisut kan. Kalau dalam konteks budaya ini kan gitu ya. Hingga saya katakan, waktunya itu di mana? Kami menghitung bulan, menghitung terbitnya bulan itu pada tanggal berapa sampai tanggal berapa, dengan alasan bahwa di saat seperti itu maka bibit penyakit belum keluar, sehingga pada saat penyemprotan sebelum keluar kita bisa hatikan. Banyak lokasi untuk mengukur curah hujan. Dengan demikian mereka sudah bisa mengetahui kapan waktu tepat untuk panen, untuk menghindari gagal panen. Akibat kita tidak bisa memperkirakan musim yang ke depan apa. Dan ini memang karena tadi kami sampaikan bahwa kami 7 wilayah itu berinteraksi satu sama lain, sehingga ilmu materi yang didapat dari satu wilayah kita akan sampaikan ke wilayah yang lain untuk diaplikasikan sesuai dengan kondisi alamnya masing-masing. Nah, konsep perjanjian Teluk Poco itu sebenarnya Bone Sope Wahyo ini bisa menjadi suatu penjaga pangan sesungguhnya ketika itu. Yang akan kita lakukan di program ini real. Jadi tim Nusantara Code ada yang tidak hadir, mereka adalah tim expert, profesor-profesor yang kita rekrut yang memang akan semacam disesuaikan, ada penyesuaian. Benarkah tradisi yang ini semuanya bisa dilakukan atau ada penyesuaian seperti perubahan iklim ini menjadi pertimbangan? Wajo, saling menyayangi, saling menghormati, saling mengingatkan, saling semuanya. Wajo. Dari tim Nusantara Code Pusat, kami menyampaikan kami dari pusat, kami dari Jakarta, ada juga nanti tim Nusantara Code yang ada di wilayah yang saat ini untuk koordinator wilayahnya kami mempercayai Bapak Sarudin. Setelah itu kita juga ada workshop di bidang pertanian, jadi kami ingin juga memberikan peningkatan kapasitas kepada teman-teman untuk bisa meningkatkan gerak atau metode pertanian mereka, terutama yang menggunakan metode berbasis budaya, karena sesuai dengan apa yang kami canangkan bahwa metode berbasis budaya ini adalah merupakan satu kekuatan, maka ini perlu diimplementasikan kembali. Saya sekarang setelah kita menggunakan sabit air di kandau wero, mulailah di situ kita tidak menghargai padi. Sampai hari ini ditaruh di jalanan di jak mobil, dan kita tidak sadar bahwa nanti itu masuk di dalam perut kita.
Lalu, kami melanjutkan perjalanan ke Nusa Tenggara Timur untuk cerita kota ke-6, tepatnya di kota ND. Peran perempuan di sektor pangan sangat kuat di sini. Kampus Tanpa Dinding adalah komunitas yang menginisiasi banyak program terkait konservasi pangan lokal di ND. Meski demikian, mengembalikan budaya pangan yang holistik mulai dari produksinya masih perlu perhatian yang serius. Dengan soliditas teman-teman di ND, tentu gerakan yang akan makin membesar ini niscaya mampu mewujudkan Indonesia yang berdaulat pangan. Program Nusantara Pot ini, saya akhirnya pikir bahwa ini adalah kesempatan yang baik bagi kampus Tanpa Dinding, bagaimana kita membuat supaya kegiatan-kegiatan kebudayaan pangan itu semakin bertumbuh. Orangnya bertambah, tanahnya tidak bertambah. Sementara dia masih butuh makan kan, 8 miliar kan butuh makan, butuh rumah, butuh segala macam. Tapi tanahnya cuma segitu-segitu. Untuk menjaga mata air, hutan hilang, mata air hilang. Bingung aja. Workshop yang kami berikan adalah di bidang media atau jurnalistik. Bidang ini menjadi penting untuk mendukung apa yang dilakukan oleh teman-teman ini karena di roadshow yang ini tentu saja kita tidak bisa mencakup di seluruh Indonesia. Kami hanya mengambil beberapa wilayah di Indonesia, tetapi kami ingin apa yang mereka lakukan ini bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman di wilayah yang lain, dan mungkin teman-teman wilayah yang lain bisa juga kemudian meniru atau kemudian melakukan hal yang sama. Tentu saja kami akan menjadi senang sekali. Maka tugas dari media atau jurnalistik ini adalah menceritakan atau mempublikasikan apa yang sudah teman-teman di wilayah yang kita datangi ini, apa yang sudah mereka lakukan. Kami juga sudah membangun atau bekerja sama juga dengan satu media website yaitu kalpatara.id. Disitulah cerita-cerita dari teman-teman ini kita sajikan. Itu yang masih menjaga ya ritual, kalau di Jawa tadi bilang Sripadi, kalau di sini mungkin menyebutnya padi, itu masih menjaga ya, termasuk bagaimana kemudian bulir-bulir padi itu tidak disimpan di dalam karung, tapi dia tetap dalam yang orang di sini bilang robo, satu anyaman, itu yang masih didapur. Yang saya masih ingat sekali waktu masih kecil, pada saat orang tua menanam padi, setelah padi mulai muncul berkas-berkasnya, untuk mau kuning, itu kami anak-anak dilarang masuk ke sawah untuk bermain di sana, dan kami diminta untuk menjaga jangan sampai ada pemuda-pemudi yang masuk ataupun ibu-ibu hamil yang masuk di sawah, sehingga itu dilarang karena muda-mudi masuk berarti ada hal-hal yang mungkin akan terjadi. Nah, itu yang hasilnya akan membunuh. Tetapi sekarang sudah tidak lagi karena di situ menjadi tempat
anak-anak muda untuk datang main-main kali dan menjadi tempat wisata yang kurang pas di situ, sehingga dialihkan menjadi kebun-kebun sayur, tomat dan lain sebagainya. Saya mulai di bidang ini dari 2014, bergabung di kelompok komunitas organik dunia, dan waktu itu mulai di Jakarta di tahun 2014 dan di ND mulai di tahun 2017. Dan dari tahun lalu kita sudah ada di Pantai Kota Raja nomor 1. Di sana coba kita angkat kopi dan local food di nomor 1. Kalau bapak mama semua pernah ke Kota Raja, itu nomor 1 yang benar-benar kampungan, karena kita mau angkat itu benar-benar kampungan. Jadi dengan istilah eco-culture dan lokal to lokal, lokal to global. Tapi saya coba memulainya dengan nama Ibu Bulan. Itu kalau bahasa Leo bilang Vula. Vula itu artinya bulan, menerangi ya, di saat matahari sudah capek. Jadi bulan. Dan ketika Ibu Bulan memulai ini, itu saya menjadikannya, kalau di Leo itu bulan bukan inepare lagi. Kalau inepare itu hanya parenya, tapi saya lebih lengkapi dengan inembu, karena simbol pangan lokal di Endelio itu namanya inembu, representasi pangan lokal. Jadi pas kedatangan Ibu, mungkin ini sebuah utusan dari Yang Kuasa untuk bisa memulai dengan Nusantara Code-nya. Salah satu hukum yang ada di Lio itu namanya hukum Turajaji, lokal law. Itu mengatur seluruh aspek kehidupan. Ada kurang lebih 10 elemen kehidupan. Itu ada di dalamnya, namanya Turajaji, perjanjian adat, hukum adat yang sudah berabad-abad. Itu ada dan tetap hidup sampai saat ini. Pagi, luar biasa. Lega sekali rasanya dan surprise ya. Tidak pernah terbayangkan bahwa Roadshow Nusantara Code itu bisa seheboh ini. Mulai dari workshop, nonton bareng sampai kegiatan di pertanian di desa. Mantap Mbak Ulan dan tim Nusantara Code tetap jaya dan petani maju terus. Petani itu pemegang tiang agung negara Indonesia. Tiba saatnya di perjalanan terakhir. Cerita kota ketujuh ada di Tabanan, Bali. Teman-teman di komunitas Bakti Ring Pertiwi sebenarnya sudah berinovasi dengan tetap mempertahankan budaya lokal mereka, seperti melakukan konservasi Tito Alba untuk menjaga keutuhan rantai makanan,
memuliakan benih lokal, juga membuat bioenzim tikus yang pernah menyelamatkan 1.500 hektar lahan pertanian di sekitar Tabanan dari serangan tikus. Hal hebat seperti ini layak untuk diperluas, agar dampaknya sampai ke saudara-saudara lain di Nusantara. Yang tidak kalah penting adalah juga di bidang wirausaha. Wirausaha yang kami perkenalkan kepada teman-teman ini adalah karena berdasarkan dari apa yang sudah kami coba amati, bahwa kadang-kadang pasca produksi dari teman-teman yang sudah bekerja di bidang pertanian ini masih menjadi kendala. Maka kita upayakan, kita dorong agar hasil yang nantinya akan dilakukan oleh teman-teman, diimplementasikan di lahan atau di demplot yang akan dikerjakan oleh teman-teman, ini akan memberikan dampak ekonomi kepada pelakunya. Jadi ini merupakan sekaligus menjadi sebuah bukti bahwa pertanian berbasis budaya mampu untuk mendorong perekonomian rakyat. Yang terpenting pada akhirnya adalah membangun sebuah kesadaran dari apa yang kita pikirkan, kita katakan, dan kita lakukan. Kalau istilah Balinya nak muluk itu, nak itu kone. Apa itu? Itu artinya yang memang begitu yang dilakukan leluhur kita. Dengan sudah sangat bersyukur kedatangan dari teman-teman Nusantara Code ini adalah kembali kita menggali makna dari sebuah ritual. Apa yang kita minta dengan Tuhan, rasanya kita sendiri merasakan perbedaannya. Itu kalau dari segi spiritual ya. Tapi saya bicara dari segi sosial. Ini menjadi penting. Bersyukur di Bali masih dilakukan, Pak. Tapi di lokasi lain, mereka sudah benar-benar, termasuk saya aja barusan nih, kesadarannya tuh barusan gitu ya. Di lokasi lain mereka sudah sangat tidak mengenal, menggalinya lebih dalam lagi. Tapi kalau di Bali mungkin tidak terlalu dalam untuk menggali makna, karena bentuknya masih ada, ritualnya masih dijalankan. Jadi software kita error dari itu, makanan dan narasi-narasi yang kita serap gitu. Sehingga kalau tadi Pak Ketut Punia bilang, kok cuman gambar. Jadi pola perubahan perilaku masyarakat untuk melihat sungai sebagai sumber kehidupan. Sungai bukan tempat sampah. Yang saya dengar harga padi naik kalau nggak ada yang panen, betul nggak? Karena jujur beberapa bulan lalu Mbak Ulan sempat bertanya sama saya, Beli Parte sebegitu besarnya kontribusi Baktiring Pertiwi kepada Dinas Pertanian, apresiasi dari pemerintah itu apa? Ya saya jawab tidak ada. Jadi karena dari kami sendiri bahwa hidup itu adalah memberi dan menerima. Jadi apa yang kita terima dari alam itulah semestinya yang harus kita kembalikan, kita berikan. Karena hidup ini adalah take and give. Nusantara Code ekivalen dengan Da Vinci Code. Kode itu harus kita buka karena penuh misteri.
selama ini tersimpan oleh budaya lokal. Budaya lokal itu dari Sabang sampai Merauke. Apalagi kalau menyangkut ketahanan pangan. Indonesia sangat kaya pangan lokal yang perlu kita berdayakan. Teknologi sudah ada. Harapan saya adalah tolong kawan-kawan yang peduli terhadap Nusantara Code, ayo kita buka rame-rame tentang kode itu. Karena masih kami itu, tim ini baru tim kecil, tentunya kami sangat berharap ada partisipasi dari pihak-pihak lain yang sangat peduli, terutama dari kawan-kawan seluruh Nusantara atau lembaga-lembaga lain yang berkeinginan untuk bergabung dengan kami. 7 kota, 7 cerita telah kami tuntaskan. Namun cerita belum berakhir, malah terus bergulir. Interaksi, komunikasi terus terjalin, persaudaraan semakin erat, dan tentu progres tetap berjalan. Disiapkan untuk menjadi cerita-cerita yang berikutnya. Di Padang, Indramayu, Blitar, Kuburaya, Wajo, Bali, dan Ende. Kami akhirnya menjadi satu keluarga besar di Nusantara Code, bersepakat bulat dan kuat bahwa budaya mutlak hadir untuk sistem pangan di Indonesia yang berkelanjutan, agar menjadi keniscayaan Indonesia berdaulat pangan.